Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fainal Amaliu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan Provinsi Jambi, salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang kaya akan tradisi, sejarah dan keindahan alami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Provinsi Jambi. Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Secara geografis, Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera dan berbatasan dengan Provinsi Riau di utara, Laut Cina Selatan di timur, Sumatera Selatan di selatan, dan Sumatera Barat di barat. Luas wilayahnya mencapai 53.435 km persegi, terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kerinci, Bungo, Merangi, Saralongun, Batanghari, Muaro, Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Semboyan Jambi adalah sepucuk Jambi 9 lurah yang menggambarkan kesatuan dan kebesaran daerah. Lambangnya berbentuk perisai 5 sisi yang melambangkan semangat penuh Pancasila, disertai gambar masjid, keris senginjai, gom, dan cerana yang mencerminkan keagamaan, kepahlawanan, demokrasi, dan keikhlasan masyarakat Jambi. Beberapa ikon penting Provinsi Jambi antara lain yaitu Menara Gentala Arasi yang menjadi simbol perkembangan Islam, Candi Muoro Jambi sebagai peninggalan bersejarah kerajaan masa lampau, serta Taman Nasional Kerinci Seblat yang menyimpan kekayaan alam luar biasa. Untuk transportasi udara, Jambi memiliki 3 bandara utama, yaitu yang pertama Bandara Sultan Taha di kota Jambi, yang kedua Bandara Depati Parpo di Kerinci, yang ketiga yaitu Bandara Muaro Bungo. Selain itu, Jambi memiliki banyak tempat wisata yang menarik, yaitu seperti air terjun Arai Indah di Kerinci, airnya yang jernih dan dikelilingi hutan tropis, Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera dan favorit pendaki, Geopark Merangi, kawasan wisata geologi dan alam, Danau Kaco, danau biru alami di tengah hutan, serta Hestis Garden, taman cantik tempat bersantai dan berfoto. Setelah itu, Provinsi Jambi dihuni oleh berbagai suku dengan budaya yang beragam. Suku terbesar adalah suku Melayu Jambi yang hidup di sepanjang sungai Batanghari dan menjunjung tinggi falsafah adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Kemudian ada suku Anak Dalam atau orang rimba yang hidup di kawasan hutan Bukit 12. Ada juga suku Kerinci yang mendiami daerah pegunungan dan memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Jambi memiliki beragam tarian yang indah dan penuh makna. Beberapa di antaranya yaitu Tari Sekapuru Siri sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan, Tari Kisan yang menggambarkan kegiatan panen padi, Tari Inai, tarian sakral dalam upacara pernikahan, dan Tari Kubu yang menggambarkan kehidupan masyarakat pedalaman. Provinsi Jambi memiliki beberapa jenis rumah adat, namun yang paling terkenal ada 2, yaitu Rumah Panggung Kajang Leko dan Rumah Panggung Lari. Yang pertama yaitu Rumah Panggung Kajang Leko, merupakan rumah adat utama masyarakat Jambi. Bentuknya berupa rumah panggung tinggi dari kayu dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau. Setiap bagiannya memiliki makna filosofis, misalnya tangga yang berjumlah ganjil melambangkan keberuntungan dan keselamatan. Rumah ini
juga mencerminkan hubungan manusia dengan alam serta semangat kebersamaan antar warga. Yang kedua yaitu rumah panggung larik. Banyak dijumpai di daerah Kerinci. Rumah ini berbentuk panjang dan berjajar seperti larik atau barisan rumah. Biasanya beberapa keluarga besar tinggal bersama dalam satu daerah rumah tersebut. Struktur ini menggambarkan nilai gotong royong dan kekeluargaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kerinci. Jadi, kedua rumah adat ini memiliki simbol kekayaan arsitektur tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jambi. Provinsi Jambi memiliki beragam pakaian adat yang mencerminkan keindahan dan makna budaya Melayu. Yang paling dikenal ada 4, yaitu tengkuluk, lacak, serta busana pengantin wanita dan pria. Tengkuluk adalah penutup kepala wanita Jambi, digunakan sebagai pelengkap baju kurung dan melambangkan kesopanan. Jenisnya banyak sekali seperti tengkuluk keumuk kungkai untuk ke sawah, tengkuluk lilit, rotan saat pesta, dan tengkuluk kipas untuk menari. Lacak adalah ikat kepala laki-laki dari kain beludru merah, simbol keberanian dan kewibawaan. Dulu hanya dipakai raja dan panglima, tapi kini digunakan dalam upacara adat. Busana pengantin wanita berupa baju kurung tanggung dari beludru atau saten disulam benang emas, dipadukan dengan kain songket serta perhiasan seperti mahkota dan kalung rantai 9. Yang terakhir yaitu busana pengantin pria berupa jas terbuka tanpa kancing dengan rompi dan kain songket di pinggang, dilengkapi lacak, keris, dan pendi. Pakaian adat Jambi menggambarkan keagungan, kesopanan, dan kewibawaan masyarakatnya. Provinsi Jambi memiliki banyak lagu daerah yang indah dan syarat makna. Setiap lagu menggambarkan kehidupan, nasihat, dan perasaan masyarakat. Injit-injit semut, lagu permainan anak-anak yang mengajarkan kebersamaan dan solidaritas. Lagu Batang Hari, lagu sedih tentang cerita tak sampai ciptaan Aziz Sultan Sati. Lagu Selendang Mayang, berisi nasihat agar kita bertanggung jawab dan rajin bekerja. Lagu Dodoi Si Dodoi, lagu pengantar tidur anak-anak, penuh kasih sayang ibu. Lagu Abangku Jauh, lagu cinta tentang gadis yang merindukan kekasihnya yang merantau. Lagu Kemano Ye, lagu riang namun bermakna sedih tentang anak muda yang lama menunggu jodohnya. Lagu Nelayan menggambarkan kehidupan para nelayan Jambi yang sederhana, tekun, dan bersyukur. Jadi lagu-lagu ini menunjukkan betapa kayanya budaya musik Jambi, berisi nasihat, kisah cinta, perjuangan, dan nilai kehidupan yang dekat dengan masyarakat. Pada Provinsi Jambi mempunyai kuliner terkenal dengan cita rasa gurih dan pedas, yaitu ada gulai tepek ikan yang dibuat dari ikan gabus dan sagu, tempoyak ikan patin, olahan ikan dengan durian fermentasi. Ada juga nasi gemuk, daging masak hitam, dan lakso Jambi, mie sagu berkuah santan kuning. Dan untuk kue tradisional ada kue pedamarang, bolu kojo, kue muso, dan rendang cempedak yang manis legit. Jambi juga mempunyai alat musik tradisional Jambi. Beberapa alat musik tradisionalnya yaitu seperti gembus, alat petik yang bernada lembut. Setelah itu rebana dan kompangan yang digunakan penggiring acara keagamaan. Serangkok, alat tiup dari tanduk kerbau, kelintang kayu, tetawak, dan sekdo. Semuanya digunakan untuk upacara adat dan hiburan rakyat.
Alat perang tradisional Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki beberapa senjata tradisional yang menjadi ciri khas daerahnya. Di antaranya ada tombak Jambi, badik, tumbuk lado, dan sebuit, yaitu sabit khas dari Kerinci. Dahulu senjata-senjata ini digunakan oleh masyarakat untuk berburu di hutan serta melindungi diri dari musuh atau binatang buas. Ritual dan adat tradisional masyarakat Provinsi Jambi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Pertama yaitu upacara minta air hujan. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Jambi ketika musim kemarau panjang tiba. Tujuannya adalah memohon turunnya hujan agar tanaman mereka tidak mati dan sumber air kembali melimpah. Dalam pelaksanaannya, para tetua adat meminta doa bersama disertai dengan sesajen dan simbol-simbol alam sebagai tanda permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu upacara Pumau. Ritual ini dilakukan sebagai ungkapan syukur masyarakat setelah panen padi. Biasanya diiringi dengan nyanyian tradisional dan tarian rakyat sebagai bentuk kegembiraan. Melalui upacara ini, masyarakat menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas hasil bumi yang melimpah dan berharap panen berikutnya juga sukses. Yang ketiga yaitu upacara ngayun luci. Upacara ini berkaitan dengan kelahiran bayi. Biasanya dilaksanakan ketika bayi berusia beberapa bulan dengan cara diayun di dalam ayunan khusus yang dihias indah. Tujuannya adalah memohon keselamatan, kesehatan, dan panjang umur bagi sang anak serta menolak gangguan roh jahat. Yang keempat, upacara nenek ulu tahun. Jadi upacara ini merupakan bentuk doa bersama di awal tahun adat masyarakat Jambi. Tradisi ini dijadikan momen untuk membersihkan diri dari keselamatan tahun sebelumnya, sekaligus memohon agar tahun yang baru membawa berkah, rezeki, dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Kerajinan tradisional Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki berbagai kerajinan tradisional yang mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat. Yang pertama, batik Jambi. Batik Jambi memiliki corak dan warna khas dengan berbagai motif seperti angso duo, bunga koco piring, dan bunga melati. Motifnya terinspirasi dari alam dan budaya Jambi, menjadikannya salah satu batik yang unik di Indonesia. Yang kedua yaitu miniatur rumah adat. Miniatur ini terinspirasi dari rumah adat Jambi seperti Kajang Leko, Tua Rantau Panjang, dan Batu Pangeran Wirokusumo. Miniatur dibuat dari kayu dengan ukiran khas, sering dijadikan oleh-oleh dan hiasan rumah. Ketiga, produk anyaman. Kerajinan anyaman Jambi dibuat dari bahan alami seperti daun pandan, rotan, bambu, dan daun rumbai. Hasilnya beragam, mulai dari tikar, bakul, hingga piring yang menunjukkan keterampilan masyarakat setempat. Jadi semua kerajinan ini menunjukkan betapa kreativitasnya masyarakat Jambi dalam mengelola alam menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Provinsi Jambi memiliki banyak cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga syarat nilai moral dan sejarah. Yang pertama yaitu cerita rakyat orang Kayo Hitam, bercerita tentang keturunan Tun Telani dan Tuan Putih Selaro Pinang, Masak yang menikah dengan Datuk Padaku Berhalo dari Turki. Dari merekalah lahir orang Kayo Hitam, sosok pemberani dan bijaksana yang kelak menjadi raja besar di Jambi. Yang kedua yaitu Putri Reno Pinang Masak, ratu bijaksana dari kerajaan Limbungan yang gugur karena tipu daya Raja Jawa. Ia dikenakan sebagai pemimpin pemberani dan dimakamkan di desa Tenaku di makam Upi Jatuh.
Yang ketiga yaitu cerita rakyat asal mula nama Jambi Tuo dan Jambi Kecil, mengisahkan para pendatang dari Jawa yang membuka kampung baru dan menemaninya dari kata Jambe atau Pinang menjadi Jambi Tuo dan Jambi Kecil. Kepercayaan rakyat Provinsi Jambi. Masyarakat Jambi hingga kini masih memegang teguh berbagai kepercayaan dan pantangan yang diwariskan turun-temurun. Kepercayaan ini berakar pada nilai-nilai adat, sopan santun, dan rasa hormat terhadap alam serta sesama. Beberapa di antaranya yaitu seperti larangan membuang sampah sembarangan, karena diyakini bisa menimbulkan murka roh halus dan membawa musibah. Yang kedua, pantangan menebang pohon tertentu, sebab pohon-pohon keramat dipercaya menjadi tempat bersemayamnya roh halus. Yang ketiga, kepercayaan terhadap roh halus juga masih kuat sehingga masyarakat sering melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan dan memohon perlindungan. Yang keempat, larangan menunjuk orang dengan jari telunjuk, dianggap tidak sopan dan bisa membawa kesalahan. Permainan rakyat Provinsi Jambi. Masyarakat Jambi memiliki beragam permainan tradisional yang menggambarkan kreativitas dan kearifan lokal. Permainan ini tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga melatih ketangkasan dan kebersamaan anak-anak di masa lalu. Yang pertama yaitu umban talai, berasal dari daerah Siulak Kerinci. Umban berarti melempar dan talal berarti tali. Jadi umban talai adalah alat untuk melempar batu dengan tali. Selain menjadi permainan, dulu juga digunakan sebagai senjata pelempar untuk berburu. Yang kedua yaitu gasing duduk. Permainan dari Sorolangun Bangko, dimainkan sambil duduk. Gasing berbentuk kerucut dengan ujung runcing dari besi atau paku, lalu diputar dengan tangan agar berputar stabil di tanah. Yang ketiga yaitu gasing parah. Asal dari bunga tebo dan kerinci. Gasing ini terbuat dari biji parah yang dibentuk bulat seperti telur, dilengkapi bambu dan tali sebagai pemutar. Permainan ini melatih ketangkasan dan kecepatan anak-anak. Pengobatan tradisional berbasis tanaman obat. Selain ritual adat, masyarakat Jambi juga masih memanfaatkan tanaman obat alami yang tumbuh di hutan dan di kebun tradisional. Mereka percaya bahwa tumbuhan ini memiliki khasiat penyembuhan alami dan aman digunakan. Salah satunya yaitu yang pertama, pasak bumi. Digunakan untuk meningkatkan stamina dan mengobati sakit perut. Akar tanaman ini biasanya dikikis lalu dipanaskan atau direbus dan airnya diminum sebagai tonik alami untuk memulihkan tenaga. Yang kedua yaitu pecut kuda. Pecut kuda ini bermanfaat untuk mengobati panas dalam dan batuk. Daunnya direbus, lalu air rebusannya diminum 2 kali sehari untuk menenangkan tenggorokan dan membantu mengeluarkan dahak. Benda-benda bersejarah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi menyimpan berbagai peninggalan bersejarah yang menjadi bukti kekayaan budaya dan peradaban masa lalu. Pertama yaitu kalung emas, terbuat dari anyaman kawat emas 18 karat yang dibandul kecil di ujungnya. Kalung ini ditemukan pada tahun 1994 di desa Lembur 1, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat seorang warga sedang membersihkan ladang. Sebagai tanda apresiasi pemerintah memberikan imbalan kepada penemunya. Yang kedua yaitu sabuk emas, ditemukan juga di desa Lembur Sabuk. Ini memiliki kadar emas 18 hingga 20 karat, tersusun dari ribuan cincin kecil yang saling terhubung. Kemungkinan emasnya berasal dari wilayah tambang di sepanjang sungai Batanghari. Yang ketiga yaitu arca Buddha. Arca kecil bergaya seni Gandhara ini ditemukan di Rantau Kapas, Kabupaten Tebo. Dulunya dilapisi emas, namun kini lapisannya mengelupas akibat korosi. Arca ini menjadi bukti adanya pengaruh agama Buddha di masa lampau.